Kalau ada yang berani menyakiti anakmu, sejauh apa kamu akan melindunginya? Nah, pertanyaan itu bakal dijawab habis-habisan di film yang satu ini. Kali ini kita akan membahas Homefront, film aksi yang dibintangi Jason Statham sebagai seorang mantan agen DEA yang hanya ingin hidup damai bersama putri semata wayangnya. Tapi seperti biasa, hidup tenang cuma bertahan sebentar. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan suasana bar yang sangat terlihat biasa saja. Musik masih berdentum, orang-orang tertawa, minuman terus mengalir. Tapi siapa sangka di balik tempat itu ternyata berdiri sebuah laboratorium narkoba milik geng motor berbahaya bernama Old School. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pria bernama Danny ditemani putranya Joey Jay serta orang kepercayaannya yang bernama Milderton. Yang tidak mereka sadari, Milderton ternyata bukan bagian dari geng tersebut. Selama ini ia hanyalah identitas palsu. Nama aslinya adalah Phil Broker, seorang agen DEA yang sengaja menyusup untuk membongkar seluruh jaringan narkoba dari dalam. Setelah mengumpulkan bukti selama berbulan-bulan, akhirnya hari yang ditunggu pun tiba. Begitu Broker memberikan kode, puluhan polisi langsung menyerbu lokasi dari segala arah. Dalam hitungan detik, bar yang tadinya penuh musik berubah menjadi medan kekacauan. Semua orang panik, sementara anggota geng berusaha menyelamatkan diri. Danny bersama Joey Jay langsung kabur menggunakan mobil, namun Broker sudah menunggu mereka. Mobil berhasil dihentikan, Danny langsung dibekuk tanpa bisa berkutik. Sayangnya, Joey Jay memilih melawan petugas. Keputusan itu menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Polisi melepaskan tembakan dan Joey Jay tewas di tempat. Melihat putranya meninggal tepat di depan mata, Danny dipenuhi amarah. Ia bersumpah cepat atau lambat Broker akan merasakan penderitaan yang sama. Di sisi lain, Broker justru tidak merasa menang. Selama menjalani penyamaran, ia sudah mengenal Joey Jay cukup lama. Meski berada di pihak yang berbeda, Broker tetap merasa kehilangan seseorang yang pernah dianggapnya teman. Peristiwa itu membuatnya memutuskan pensiun dari dunia penegakan hukum. Ia memilih meninggalkan masa lalunya dan mulai hidup baru bersama putri semata wayangnya. 2 tahun berlalu, kini Broker tinggal di sebuah kota kecil bersama putrinya yang bernama Maddie. Ia berharap kehidupan mereka akhirnya bisa berjalan normal. Namun harapan itu mulai goyah saat Maddie bertemu dengan seorang bocah bertubuh besar bernama Teddy yang mencoba mengganggunya. Sayangnya, Teddy benar-benar salah pilih lawan. Bukannya menangis atau lari, Maddie justru menghajarnya hingga bocah itu langsung jatuh tersungkur. Ya, memang benar kata orang, buah jatuh memang tidak jauh dari pohonnya. Di sisi lain, Broker sedang memperbaiki tangga rumahnya bersama seorang temannya bernama Theodore. Perlu diketahui, Broker memang baru saja pindah ke sebuah kota kecil bernama Rayville demi memulai hidup baru bersama putrinya. Namun belum juga sempat menikmati ketenangan, ia mendapat telepon dari pihak sekolah yang mengabarkan bahwa Maddie baru saja terlibat masalah. Mendengar kabar itu, Broker langsung bergegas menuju sekolah. Setibanya di sana, ia bertemu dengan orang tua Teddy, yaitu Casey dan suaminya, Jimmy Klum. Keduanya langsung meluapkan emosi karena tidak terima anak mereka dipukul oleh Maddie. Adu mulut pun tak terhindarkan, tetapi Broker tetap bersikeras bahwa putrinya hanya membela diri. Setelah itu, Broker menemui Maddie yang berada di ruang konseling. Di sana ada seorang psikolog sekolah bernama Susan. Susan kemudian menjelaskan bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Mendengar penjelasan tersebut, Broker sama sekali tidak memarahi Maddie karena ia tahu putrinya bukan anak yang suka mencari masalah. Broker juga menceritakan bahwa ibu Maddie telah meninggal sekitar setahun yang lalu akibat penyakit yang dideritanya. Sejak saat itu, hanya mereka berdua yang saling menjaga dan menguatkan. Tak lama kemudian, Sheriff Kate Rodriguez ikut datang melihat situasi. Baginya kejadian ini hanyalah perkelahian biasa antar anak-anak sehingga tidak perlu dibesar-besarkan. Namun sikap Broker yang terlalu protektif justru menarik perhatian para guru yang berada di sana. Sementara itu, di tempat lain terlihat sekelompok remaja sedang berpesta sambil mengonsumsi narkoba. Keseruan mereka langsung buyar saat seorang pria datang sambil membawa tongkat bisbol. Pria itu bernama Gator Bodin.
bandar narkoba yang menguasai wilayah tersebut sekaligus kakak dari Casey. Tanpa banyak bicara, Gator langsung memberi pelajaran kepada para remaja itu sambil mengusir mereka dari tempat tersebut. Setelah pulang ke rumah, ia bertemu dengan Casey yang memang sengaja datang menemuinya. Casey meminta Gator memberi pelajaran kepada broker atas kejadian di sekolah. Selain itu, ia juga meminta obat untuk mengatasi sakit perutnya. Namun obat yang diberikan ternyata merupakan narkoba racikan Gator sendiri. Dari caranya menggunakannya, terlihat kalau Casey sudah mulai kecanduan. Wah, ini jelas bukan pertanda yang baik. Keesokan harinya, broker mengantar Maddie ke sekolah. Di sana, ia kembali bertemu dengan Susan. Broker berencana mengadakan pesta ulang tahun untuk Maddie dan ingin mengundang teman-teman sekolahnya. Karena itu, ia meminta bantuan Susan agar bisa menjadi penengah setelah insiden yang terjadi kemarin. Susan pun memberi sedikit nasihat. Menurutnya, warga di kota kecil ini sangat suka membicarakan urusan orang lain. Kejadian Maddie yang memukul Teddy sudah menyebar kemana-mana hingga menjadi bahan gosip. Kalau broker ingin hidup tenang di kota ini, sebaiknya ia segera menyelesaikan masalah tersebut sebelum semakin melebar. Usai dari sekolah, broker langsung mendatangi tempat kerja Jimmy Klum. Ia datang dengan niat baik untuk meminta maaf atas keributan yang terjadi sehari sebelumnya. Meski sempat dipermalukan dan dibanting oleh broker, Jimmy akhirnya menerima permintaan maaf itu dan memilih mengakhiri persoalan mereka. Namun ketenangan broker lagi-lagi tidak bertahan lama. Saat sedang mengisi bensin di sebuah SPBU, tiba-tiba datang dua pria yang ternyata merupakan anak buah Gator. Mereka sengaja mencari gara-gara dan memaksa broker menyerahkan pompa bensin yang sedang dipakainya. Salah satu dari mereka bahkan terus melontarkan kata-kata kasar untuk memancing emosi. Sayangnya mereka salah memilih lawan. Broker yang sudah cukup bersabar akhirnya menghajar keduanya tanpa ampun hingga babak belur. Di tempat lain, Gator yang sedang meracik narkoba menerima telepon dari anak buahnya. Mereka melaporkan kalau rencana memberi pelajaran kepada broker justru berakhir gagal total. Mendengar kabar itu, Gator langsung naik pitam. Ia memutuskan untuk turun tangan sendiri menghadapi broker. Sementara itu, broker sedang dalam perjalanan pulang bersama Maddie. Di tengah jalan, Sheriff Kate Rodriguez menghentikan mobilnya. Ia mengaku menerima laporan tentang perkelahian di SPBU. Meski tidak ada korban yang mengajukan tuntutan, Sheriff tetap mengingatkan broker agar tidak lagi membuat keributan jika ingin hidup tenang di kota tersebut. Sesampainya di rumah, broker dan Maddie menghabiskan waktu bersama di beranda sambil mengobrol santai. Namun tanpa mereka sadari, Gator diam-diam sudah berada di sekitar rumah. Ia lebih dulu merusak mobil broker lalu menyelinap masuk ke dalam rumah. Di sana Gator mengambil boneka kelinci kesayangan Maddie. Saat memeriksa isi rumah, ia juga menemukan berkas lama broker yang mengungkap kalau pria itu pernah menjadi anggota kepolisian. Sebelum pergi, Gator bahkan membawa kabur kucing hitam peliharaan Maddie. Jelas kali ini Gator bukan sekedar ingin menakut-nakuti. Ia sedang mengirimi pesan bahwa broker dan putrinya kini sudah menjadi target berikutnya. Di malam harinya, Maddie mulai mencari kucing hitam peliharaannya yang tiba-tiba menghilang. Ia juga sadar kalau boneka kelinci kesayangannya juga ikut lenyap entah kemana. Karena hari itu sudah semakin larut, broker meminta Maddie tetap di dalam rumah, sementara ia sendiri keluar untuk mencari. Namun baru beberapa langkah keluar rumah, broker langsung menyadari ada yang tidak beres. Ban mobilnya ternyata sudah sengaja dilubangi oleh seseorang. Seolah belum cukup, ia juga menemukan kepala boneka kelinci milik Maddie yang ditancapkan di batang pohon. Pemandangan itu membuat broker sadar bahwa semua ini bukan kebetulan. Ada seseorang yang sengaja meneror keluarganya. Sementara itu, Gator menghubungi seorang wanita bernama Cheryl, orang yang memiliki hubungan dengan Danny. Gator memintanya datang menemuinya keesokan pagi karena ia sudah menyiapkan sebuah rencana. Keesokan harinya, Cheryl pun tiba. Gator kemudian menjelaskan bahwa ia ingin menyerahkan broker kepada Danny. Ia tahu Danny masih menyimpan dendam lama terhadap mantan agen DEA tersebut. Sebagai imbalannya, Gator berharap bisa menjalin kerjasama bisnis dengan Danny untuk memperluas peredaran narkoba hasil produksinya. Dengan kata lain, broker akan dijadikan hadiah demi membuka jalan bisnis yang lebih besar. Sebelum berangkat, Gator menyerahkan seluruh data pribadi broker
broker kepada Cheryl. Ia juga meminta Cheryl menemui pengacara Danny terlebih dahulu agar rencana mereka bisa berjalan mulus. Di sisi lain, broker kembali mendatangi tempat kerja Jimmy Klum. Kali ini ia ingin menanyakan soal teror yang menimpa rumahnya semalam. Namun Jimmy mengaku sama sekali tidak mengetahui kejadian tersebut. Meski begitu, broker tetap mengingatkannya agar tidak lagi memperkeruh keadaan. Ia hanya meminta satu hal, jika memang mengetahui keberadaan kucing hitam milik Maddie, tolong segera dikembalikan. Keesokan harinya saat mengantar Maddie ke sekolah, mereka kembali bertemu dengan Casey dan Teddy. Demi mengakhiri perselisihan, Maddie mengundang Teddy datang ke pesta ulang tahunnya. Broker pun ikut minta maaf kepada Jimmy dan mengajaknya berdamai agar masalah mereka benar-benar selesai. Tak lama kemudian hari ulang tahun Maddie akhirnya tiba. Rumah broker dipenuhi anak-anak yang datang bersama orang tua mereka. Suasananya hangat penuh tawa. Untuk sesaat semuanya terlihat berjalan normal. Namun di tempat lain, ancaman yang sebenarnya justru mulai bergerak. Sekelompok anggota geng motor Outcast tiba di sebuah kafe tempat Cheryl bekerja. Mereka dipimpin oleh seorang pria bernama Cyrus, pembunuh berdarah dingin yang terkenal kejam dan tak pernah ragu menghabisi siapapun yang menghalangi jalannya. Tanpa basa-basi, Cyrus langsung menanyakan keberadaan broker. Tetapi Cheryl tidak mau memberikan informasi itu begitu saja. Ia lebih dulu meminta agar kerjasama bisnis dengan kelompok mereka disepakati. Permintaan tersebut justru membuat Cyrus naik pitam. Dengan tatapan tajam, ia memaksa Cheryl untuk segera mengatakan di mana broker berada. Malam harinya, Gator mendatangi rumah Casey. Ia mengatakan bahwa urusan dengan broker sudah mulai ditangani, sehingga Casey tidak perlu lagi ikut campur. Gator juga mengingatkan Jimmy agar menjauh dari broker supaya tidak terseret ke masalah yang lebih besar. Sebelum pulang, Casey kembali meminta narkoba kepada Gator. Namun kali ini Gator menolaknya karena ia memang tidak membawa barang tersebut. Di sisi lain, saat broker sedang beristirahat, ia menerima telepon dari seorang rekan lamanya di kepolisian. Broker rupanya meminta bantuan untuk mencari seluruh catatan kriminal milik Gator. Tak lama kemudian rekannya memberikan informasi bahwa Gator memang sudah beberapa kali ditangkap, tetapi selalu lolos dari hukuman penjara. Meski begitu, ada satu fakta lain yang jauh lebih menarik. Rekannya menemukan bahwa Cheryl ternyata pernah bekerja sama dengan Danny, musuh lama broker. Mendengar informasi itu, broker langsung menyadari kalau semua kejadian ini saling berkaitan. Ia pun menduga seseorang akan segera datang menyerangnya. Tanpa membuang waktu, broker lebih dulu mendatangi markas Gator. Saat memeriksa bagian dalam gudang, broker menemukan beberapa drum berisi bahan-bahan yang diduga digunakan untuk memproduksi narkoba. Melihat kesempatan itu, ia langsung menyusun jebakan. Broker menyiram bensin ke instalasi lampu, lalu meletakkan beberapa jerigen bensin di sekitar tempat penyimpanan bahan narkoba. Rencananya sederhana, begitu lampu dinyalakan, api akan langsung menyambar seluruh ruangan dan memicu ledakan besar. Sebelum pergi, broker akhirnya menemukan kucing hitam peliharaan Maddie yang selama ini dicari. Namun saat hendak membawa kucing itu keluar, beberapa anak buah Gator tiba-tiba muncul dan langsung menyergapnya. Mereka memukuli broker tanpa ampun, bahkan berkali-kali membenamkan kepalanya ke dalam air agar tidak bisa melawan. Sayangnya mereka lupa satu hal, yang sedang mereka hadapi adalah mantan agen DEA. Broker akhirnya berhasil melepaskan diri, lalu membalas serangan mereka hingga satu persatu tumbang. Sementara itu, Cyrus bersama anak buahnya sudah tiba di markas Gator. Gator sempat terkejut melihat Cyrus datang membawa begitu banyak orang hanya untuk menghadapi satu orang. Meski begitu, Gator memilih tidak ikut dalam penyerangan. Ia sadar dirinya akan menjadi orang pertama yang dicurigai jika muncul di lokasi. Sebagai gantinya, Cyrus membawa Cheryl untuk menunjukkan jalan menuju rumah broker.
Malam pun tiba, Cyrus bersama sekelompoknya akhirnya sampai di perkarangan rumah broker. Tanpa membuang waktu, mereka langsung bergerak mendekati rumah. Saat itu Cyrus mendengar suara mencurigakan dari arah kandang kuda. Ia pun menyuruh salah satu anak buahnya untuk memeriksa. Namun begitu pria itu masuk ke dalam kandang, Tedo yang sejak tadi bersembunyi langsung menyergap dan menghajarnya hingga tumbang. Setelah itu, Tedo membunyikan klakson sebagai tanda untuk memperingatkan broker. Sayangnya aksinya diketahui oleh kelompok Cyrus. Tanpa ampun mereka langsung menembak Tedo hingga roboh. Mendengar suara tembakan, broker segera membawa Maddie bersembunyi di lantai bawah. Ia meminta putrinya segera menghubungi polisi. Sementara dirinya bersiap menghadapi para penyerang dengan senjata yang dimilikinya. Baku tembak pun tak terelakkan. Di tengah kekacauan itu, teriakan Maddie terdengar oleh satu anak buah Cyrus. Pria tersebut langsung mengejarnya. Melihat putrinya berlari keluar rumah, broker panik dan berusaha menyusul secepat mungkin. Di saat yang sama, Cheryl yang menunggu di perahu segera menghubungi Gator. Ia memberitahu bahwa situasi di lokasi sudah benar-benar di luar kendali. Ketika salah satu anak buah Cyrus mengarahkan senjatanya ke Maddie, broker bergerak lebih cepat. Satu tembakan tepat mengenai kepala pria itu hingga seketika tumbang. Pertarungan pun semakin sengit. Melihat Maddie berlari ke arah dermaga, Cheryl langsung memanggilnya dan memaksa gadis kecil itu naik ke perahu. Broker yang baru tiba hanya bisa mengejar dari belakang. Tetapi semuanya sudah terlambat. Perahu yang membawa Maddie melaju meninggalkan lokasi. Tak punya pilihan lain, broker kembali ke rumah untuk memastikan keadaan. Beberapa mobil polisi akhirnya berdatangan. Tedo ternyata masih hidup meski mengalami luka tembak yang cukup serius. Tak lama kemudian radio di mobil Cheryl tiba-tiba tersambung dengan broker. Maddie berhasil menghubunginya dan sempat menyebutkan ciri-ciri wanita yang menculiknya. Namun sambungan itu terputus sebelum mereka sempat berbicara lebih banyak. Beberapa saat kemudian Maddie kembali menelpon melalui ponsel. Ia memberi petunjuk bahwa mereka sedang berada di sebuah tempat dengan kipas berukuran yang sangat besar. Mendengar petunjuk itu, broker langsung tahu lokasi yang dimaksud. Itu adalah markas Gator. Tanpa menunggu bantuan siapapun, broker segera melaju ke sana demi menyelamatkan putri semata wayangnya. Sementara itu, Gator akhirnya tiba di gudangnya. Wajahnya langsung berubah panik karena situasi sudah benar-benar di luar kendali. Ia sama sekali tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini, apalagi setelah mengetahui Cheryl membawa Maddie ke markasnya. Keputusan itu sangat berbahaya karena Maddie bisa menjadi saksi hidup atas semua yang telah terjadi. Tak lama kemudian, Casey dan Jimmy juga datang ke gudang tersebut. Gator segera menyuruh Cheryl menyembunyikan Maddie. Namun saat sedang berbicara dengan Casey, tiba-tiba terdengar teriakan Maddie dari dalam gudang. Mendengar suara itu, Jamie langsung menyalakan lampu untuk mencari sumbernya. Sayangnya mereka tidak tahu kalau broker sebelumnya sudah memasang jebakan. Begitu lampu menyala, api langsung menyembur bensin yang sudah disiapkan broker. Dalam sekejap gudang itu meledak hebat hingga membuat semua orang panik. Gator yang murka segera merebut Maddie dari tangan Casey. Namun di tengah kekacauan, tanpa sengaja ia melepaskan tembakan yang justru mengenai perut Casey. Di saat yang sama, broker akhirnya tiba di lokasi. Aksi kejar-kejaran pun langsung dimulai. Gator berusaha melarikan diri sambil membawa Maddie, sedangkan broker terus membuntutinya. Namun nahas, mobil broker menghantam pangkal jembatan hingga terguling beberapa kali. Melihat kesempatan itu, Gator turun dan bersiap menghabisi broker. Saat ia hendak menarik pelatuk, Maddie berteriak memohon agar ayahnya tidak dibunuh. Tiba-tiba broker keluar dari mobil dan langsung menyerang Gator. Perkelahian sengit pun tak terhindarkan.
Setelah saling baku hantam, broker akhirnya berhasil melumpuhkan Gator dan menodongkan pistol tepat ke kepalanya. Kesempatan itu mengakhiri semua dendam sebenarnya yang sudah ada di depan mata. Namun saat melihat Maddie berdiri tak jauh darinya, broker memilih menurunkan pistolnya. Ia tidak ingin putrinya menyaksikan sang ayah berubah menjadi seorang pembunuh. Akhirnya Gator diserahkan hidup-hidup kepada pihak berwajib. Beberapa waktu kemudian broker datang menemui Danny di penjara. Ia hanya mengucapkan satu kalimat singkat. "Sampai jumpa di luar nanti, Danny. Aku akan menunggumu." Kalimat itu menjadi penutup dan menandakan bahwa meski pertarungan kali ini telah berakhir, masih ada masa lalu yang suatu saat bisa kembali menghampirinya. Menurutku, kekuatan utama Homefront bukan hanya terletak pada adegan aksinya. Film ini juga memperlihatkan bagaimana seorang ayah rela mempertaruhkan nyawanya demi melindungi anaknya. Selain itu, ada satu perjalanan penting yang bisa kita ambil. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari penampilannya. Gator mengira broker hanyalah pria biasa yang mudah diintimidasi. Kenyataannya, ia justru berhadapan dengan mantan agen DEA yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Kalau kalian suka film aksi yang dipadukan dengan drama keluarga dan ketegangan dari awal sampai akhir, Homefront layak masuk daftar tontonan. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di pembahasan film berikutnya. Bye-bye.